Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lam rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini pada waktu yang mulia ini dalam rangka kita mudhakaratul ilmi, tadabbur terhadap ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita masih mampu mendekatkan diri kepadanya. Dan yang kedua, juga rasa syukur saya sampaikan kepada pengurus DKM Masjid Raya Cipaganti yang telah memberikan waktu dan tempat untuk adanya kajian pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Demikian juga kepada seluruh pihak, para panitia yang mengadakan kajian yang mulia ini. Dan kajian pada sore hari ini, judul yang kita akan bahas adalah Fiqhul Amal atau Dhawabit wa Qawaid fil Amali Shalih. Pembahasan yang akan dibahas sore hari ini adalah termasuk pembahasan yang sangat urgen, sangat perlu bagi seorang mukmin atau seorang mukminah, adalah berkaitan dengan fiqhul amal, fikih di dalam beramal, atau berkaitan dengan dhawabit wa qawaid muhimmah fil amal shalih, yaitu berupa kaidah-kaidah penting di dalam beramal saleh. Sebab sebuah amal yang tidak sesuai dengan kaidah atau tidak memahami fikih dalam beramal, maka menyebabkan amal bisa ditolak, imma tidak sah, atau tidak diberikan pahalanya, atau tidak sesuai sasarannya. Maka wajib seorang mukmin, seorang muslim di dalam beramal soleh memahami tentang kaidah-kaidah penting, memahami tentang landasan-landasan penting dalam beramal. Tetapi sebelum kita menjelaskan tentang kaidah di dalam beramal, karena pembahasannya insya Allah sangat singkat dengan waktu yang kita miliki, dibahas dengan perkara-perkara yang sangat penting saja. Poin yang pertama adalah manzilatul amal fil Islam, kedudukan amal di dalam Islam. Amal di dalam Islam adalah merupakan hakikat iman, bagian dari iman, ruknun min arkanil iman,
wa juz'un min ajza'il iman. Amal di dalam Islam adalah merupakan bagian dari iman. Ia adalah merupakan rukun di antara rukun iman. Oleh sebab itu Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran sering menggandengkan antara iman dengan amal. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Itu dalam ayat yang tidak terhingga kita untuk menghitungnya. Dan ahli sunnah sepakat bahwa amal adalah bagian dari iman. Walidzalika qala ahli sunnah al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman adalah ucapan dan amal. Waqad qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, la yasihu qaulun illa bi amalin, wa la yasihu amalun illa bi niyatin, wa la tasihu niyah illa bi sunnatin. Berkata Imam Al-Hasan al-Basri, tidak sah ucapan kecuali dengan amal. Tidak sah amal kecuali dengan niat. Dan tidak sah niat kecuali dibarengi dengan sunnah. Dan amal adalah merupakan konsekuensi dari ilmu. Allah Ta'ala mencaci orang yang memiliki ilmu tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Ya, dalam surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah, surat Ummul Kitab, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka al-maghdub humul yahud, ad-dallun humun nasara. Orang Yahudi adalah gambaran orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang Nasara adalah orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Maka para ulama juga mengatakan orang yang celaka dari umat ini adalah mereka yang menyerupai Yahudi, yaitu dari ahlul ilmi, orang yang berilmu. Dan orang yang celaka dari ahlu ibadah dari umat ini, mereka yang menyerupai Nasara, yaitu orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Waqad qala al-Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takuna bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Di mana Imam atau Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidak mungkin orang akan menjadi berilmu ataupun menjadi alim kalau dia tidak belajar. Dan tidaklah ilmu itu terpuji dan pemiliknya terpuji sehingga ia mengamalkan ilmunya. Wal amal aidan min asbabi dukhulil jannah. Dan amal juga salah satu sebab seseorang masuk surga. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqahu ila Maryam wa ruhun minhu wa jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan dia meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka, maka Allah Ta'ala akan memasukkan orang itu ke surga sesuai dengan amalnya, dengan sebab amal yang dia perbuat. Wal amalu aidan min asbab rifati darajah. Dan amal juga merupakan sebab seseorang diangkat derajatnya. Sebab di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan,
di antara sebab pokok orang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dengan 4 sebab. Pertama adalah dengan ilmu. Ini dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Yang kedua adalah dengan sebab iman. Ini kita lihat dalam surat yang ke-8 ya. Dari mulai ayat 2 sampai ayat 4-nya. Ya. Kemudian yang ketiga dengan sebab jihad di jalan Allah Ta'ala dan sebab mati syahid, jihad di jalan Allah Ta'ala. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat yang keempat ayat 95-96-nya. Dan yang keenam adalah dengan sebab amal yang diperbuat oleh seseorang. Hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat yang ke-20 ayat 75. Surat Toha ayat 75. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menjelaskan kepada kita, wa man ya'tihi mu'mina qad 'amila shalihat fa ulaika lahum ad-darajatul ula. Barang siapa yang datang kepada Allah yang mati dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh, maka mereka berada dalam derajat yang tinggi. Maka amal saleh adalah merupakan sebab seseorang diangkat derajat. Dan tingginya derajat seseorang di surga adalah dengan sebab amal soleh. Sebab kita mengetahui ya, apa yang ada di surga, di mana surga ini ada 100 derajatnya. Jadi surga ini ada 100 tingkatan. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna fil jannati mi'atu darajah a'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah wa ma bainahuma kama bainas samai wal ard fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdausa fa innahu awsatul jannah wa a'la. Di mana Nabi SAW mengatakan sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan. Jadi ada 100 tingkatan di surga yang Allah Ta'ala menyediakannya bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan di antara tingkatan tersebut, jadi di antara satu tingkat dengan tingkatan yang lainnya, jauhnya adalah seperti bumi dan langit. Dan ini kehebatan keagungan surga yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi ahlul iman, ahlul taqwa, ahlul tauhid. Lalu Nabi SAW menjelaskan, apabila kamu meminta surga ataupun apabila kamu meminta kepada Allah, maka memintalah Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling bagus. Ini surga pilihan, surga yang paling hebat, tingkatan yang paling hebat. Dan tingkatan kita di surga tergantung amal kita. Ini adalah kedudukan amal. Dan di dalam Islam dan sebagai motivasi dalam amal, bahwa amal adalah sebagai sebab orang itu diselamatkan dari kesulitan. Kita lihat dalam hadis Abu Hurairah juga, Nabi SAW mengatakan, tadnu syamsu yaumal qiyamati ala qadra milin wa ya'rikun nasu bi qadri amalihim. Nabi SAW mengatakan, matahari pada hari kiamat akan mendekat 1 mil dan setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya, dengan kebaikannya. Wa minhum man ya'riku ila ka'bai, wa minhum man ya'riku ila rukbatai, wa minhum man ya'riku ila ikwai, wa minhum man ya'riku ila fi, wa minhum man yuljimu miljama.
Maka Nabi SAW mengatakan di antara mereka ada yang berkeringat sampai kepada kedua mata kakinya, ada yang sampai kepada dua lututnya, ada yang sampai kepada pinggangnya, ada yang sampai kepada mulutnya, ada yang bermandikan keringat. Jadi tergantung amal. Maka ini amal. Tetapi amal seseorang akan menjadi tinggi derajatnya dan akan dipandang oleh Allah Ta'ala apabila amal tersebut sesuai dengan kaidah, sesuai dengan batasan-batasan yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka dalam kalimat yang singkat ini saya ingin menjelaskan tentang bawabitul amal, kaidah di dalam beramal. Kaidah-kaidah ini sebagai berikut. Ada yang saya hanya menjelaskan sekilas, ada kaidah-kaidah yang perlu dijelaskan karena pentingnya. Kaidah yang pertama, dan ini kaidah yang tidak diragukan lagi, adalah al-ikhlas. Ikhlas. Kaidah yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu sesuai dengan sunnah. Dan inilah yang dinamakan dua syarat amal diterima. Sebab dalam beramal mesti dibangun di atas dua syarat ini. Dan dalam beribadah kepada Allah mesti dibangun di atas dua syarat ini. Alla na'budu illallah wa alla na'budu Allah ta'ala illa bima syara'. Sebab dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan yang kedua, kita tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan Allah Ta'ala. Jadi ikhlas, mutaba'ah. Dan manusia dalam syarat ini, atau dalam dua syarat ini terbagi kepada 4 kelompok. Jadi manusia dengan syarat ini terbagi kepada 4 kelompok. 3 kelompok yang rugi dan hanya 1 kelompok yang mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keberuntungan. Siapa mereka? Ahlul ikhlas wa ahlul mutaba'ah. Itu orang yang amalnya ikhlas dan amalnya mengikuti sunnah. Maka mereka akan diterima di sisi Allah Ta'ala amalnya. Dan dengannya mereka akan tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Adapun 3 kelompok berikutnya, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka amalkan. Kelompok yang pertama adalah ahlul ikhlas wa laysa min ahlil mutaba'ah. Orang yang beramal dasarnya ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah Rasul, tidak seperti perintah Rasulullah SAW, dan tidak sesuai dengan syariah, maka ditolak. Kelompok yang kedua adalah ahlul mutaba'ah walakin laisa min ahlil ikhlas. Yaitu orang yang amalnya sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas, maka dia pun ditolak amalnya, tidak dapat pahala. Ya, sebab Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang dia beramal mengharapkan selain dariku, maka sekutu dan amalnya ditolak, tidak ada manfaat. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang paling celaka. Itu apa? Laisa min ahlil ikhlas wa laisa min ahlil mutaba'ah. Itu orang yang beramal dasarnya bid'ah, udah begitu dia riya, tidak ikhlas, maka celaka. Amalnya sia-sia dan tidak mendapatkan keberuntungan. Maka dari 2 syarat ini, amal yang terbaik, amal yang akan ditimbang oleh Allah Ta'ala, yang berkumpul padanya 2 syarat, yaitu ikhlas, kemudian mutaba'ah. Dan ini perkara yang sangat jelas.
thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah sangat jelas dan sangat sering dijelaskan. Kaidah yang ketiga, landasan yang ketiga di dalam amal, min qawaidil muhimmah wa min qawaidil muhimmah fil amal shalih, di antara kaidah yang sangat penting dalam amal saleh, bahwa amal yang paling dicintai di sisi Allah yang memiliki dua sifat. Dan ini dua sifat yang dikatakan sifatani mutalaziman. Dua sifat yang mesti bersatu dan mesti bersatu. Itu apa? Al-qasdu wal mudawamah. Terlebih mungkin amalnya para mahasiswa, para pemuda itu biasanya satu ketika semangat, satu ketika apa? Cepat padamnya. Ya. Nah, bagaimana amal yang paling dicintai Allah Ta'ala? Maka amal yang dicintai di sisi Allah Ta'ala yang bergabung di antaranya dua sifat yang sangat agung. Al-qasdu wal mudawamah. Yaitu amal yang sederhana dan amal yang bisa didawamkan. Lalu bagaimana dikatakan ini dua sifat yang mutalaziman? Artinya dua sifat yang mesti bergandengan. Dua sifat yang memiliki kaitan yang sangat erat, punya konsekuensi di antara keduanya. Artinya begini, bahwa umumnya amal yang bisa didawamkan adalah amal yang sifatnya sederhana. Bukan amal yang berat, bukan amal yang sulit, bukan amal yang memberatkan kita, tetapi keumuman amal yang bisa kita mendawamkannya adalah amal yang ringan buat kita. Dan ini dalam amal. Dan inilah tabi'ah dinul Islam, karakter agama Islam, di mana Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala telah bermaksud memberikan kepada kalian kemudahan, dan Allah Ta'ala tidak bermaksud kepada kalian memberikan kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan sesuatu kepada manusia yang di luar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Ad-dinu yusrun, ad-dinu sahlun. Agama ini mudah. Maka Allah Ta'ala mencintai dan Rasulullah SAW mencintai amal yang sederhana dan amal yang bisa mendawamkannya. Jadi amal yang bisa didawamkan, amal yang bisa kita mengkontinukannya. Kita lihat kepada dua dalil bahwa amal yang paling dicintai adalah amal yang sederhana. Amal yang paling dicintai adalah amal yang bisa mendawamkannya. Dan orang tidak bisa mendawamkan satu amal kecuali amal itu sederhana. Dan kita akan membuktikan berdasarkan sejarah, kejadian-kejadian di zaman para sahabat, bukti-bukti di zaman para sahabat, para tabi'in sampai kita hari ini. Nah, poin pertama, bahwa Allah Ta'ala itu tidak memerintahkan kita untuk membebani satu amal yang kita tidak mampu. Itu catatan. Pertama, Allah Ta'ala tidak membebani kita
dengan suatu amalan yang kita tidak mampu. Kedua, bahwa para ulama telah mengatakan tidak boleh seseorang mencari pahala besar dan mengharapkan pahala besar dengan membebani diri, dengan membebani jiwa, dengan membebani badan kita sesuatu yang badan kita tidak mampu. Itu tidak diperintah dan itu bukan tujuan syariat. Ketiga, ini kaidah berkaitan dengan poin ini, bahwa besarnya pahala, nanti satuan ini akan disertakan dalil-dalilnya, bahwa besarnya pahala yang akan diberikan Allah kepada kita adalah bukan dari sisi beratnya amal dilakukan oleh kita. Jadi tingginya pahala, beratnya pahala yang akan didapat oleh kita itu bukan dari sisi amal itu berat dilakukan oleh kita. Yang menjadikan kita itu mendapatkan mudarat dengan sebab melakukan amal tersebut. Dan ini kaidah yang sangat penting. Mari kita membuktikannya dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau menjelaskan, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah fa idha hablun mamdudun baina sariyatain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal habl? Faqalu hadza hablu li Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hallu li yusalli ahadukum fi nashatihi. Fa idza fatara falyarqud. Muttafaqun alaih. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Tiba-tiba ada tali di antara dua tiang. Ada tali memanjang di antara dua tiang. Lalu Nabi SAW bertanya, milik siapa ini tali? Buat apa ini tali? Maka para sahabat berkata, ini adalah milik Zainab. Kalau dia letih dalam sholat malamnya, maka dia menyender di tali itu. Jadi sholatnya dia memanjangkan sholatnya, memanjangkan bacaannya. Dan apabila dia letih, maka dia bersender di tali tersebut. Maka Nabi SAW tidak memuji, Masya Allah, ini Zainab, ibadahnya sangat hebat. Maka Nabi SAW dengan cepatnya mengatakan, cepat putuskan talinya, ambil talinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sholatlah salah seorang di antara kamu dalam keadaan semangat, dalam keadaan kuat. Kalau udah lesu, letih, tidur aja. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Kenapa? Sebab Nabi SAW tahu, seandainya si wanita ini membiasakan terus, lama-kelamaan dia akan mencaci apa yang dia perbuat, karena dia merasa berat. Maka Nabi SAW melarang. Lalu Nabi SAW mengatakan, alaikum bima tatiqun, hendaklah kalian melakukan amal yang kalian mampu. Ini hadis pertama.
Hadis yang kedua, dan ini berkisar tentang hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kunna fi safarin. Fama minna shaimun min shiddatil har. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami dalam keadaan safar, jihad waktu itu. Dan tidak ada yang puasa di antara kami dikarenakan cuaca panas, kecuali ada orang yang memaksakan saum. Tiba-tiba dia pingsan. Orang itu pingsan. Lalu para sahabat menyemburnya dengan air. Disembur dengan air. Lalu Nabi SAW lewat. Kenapa katanya orang ini? Maka para sahabat mengatakan, cuaca panas, tidak ada di antara kami yang saum, kecuali orang ini. Sampai dia pingsan. Nah, Nabi SAW tidak memuji orang itu. Masya Allah, ini orang sangat gigih ibadah, saum, sampai dia pingsan. Tetapi Nabi SAW mengeluarkan perkataan yang bisa seperti petir di siang hari. Apa kata Nabi SAW? Laisal birru as-saumu bis-sabar. Maka Nabi SAW dengan lantang mengatakan, tidak ada kebaikan, tidak ada pahala bagi orang yang saum ketika safar. Yang dimaksud di sini ketika waktu itu, seperti kejadian itu, di mana sahabat tersebut dalam keadaan berat untuk melakukan saum ketika perjalanan, dan cuaca sangat panas, tetapi memaksakan saum sampai dia pingsan. Maka Nabi SAW mengatakan, beribadah seperti ini dengan membebani sesuatu yang dia tidak mampu, yang menyebabkan datang madarat kepadanya, maka ini adalah bertentangan dengan karakter agama ini, dengan tabiat agama ini, dengan sifat agama ini, sebab agama ini mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak dianggap kebaikan ini. Ini menunjukkan bahwa dalam ibadah yang dituntut adalah al-iktisab, bukan memaksakan. Al-qasdu. Dan dari sisi pahala pun bukan dari sisi memberatkan. Lihat kepada hadis yang ketiga ini, di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala pun menkisahkan hadis yang lain. Beliau mengatakan, kami safar bersama Rasulullah SAW dan bersama para sahabat. Dan ini juga dalam jihad. Maka Anas bin Malik, kami terbagi dua kelompok katanya. Ada yang buka, ada yang tetap saum. Jadi kami terbagi dua kelompok. Ada yang buka, ada yang tetap saum. Rasa kota saimun, maka berjatuhan orang yang pada saum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzahabal muftiruna bil ajr." Maka Nabi SAW mengatakan, telah pergi orang-orang yang berbuka dengan pahala. Kenapa tidak mengatakan orang yang pingsan tadi pahalanya besar? Ya. Di sini menunjukkan bahwa pahala yang diberikan Allah Ta'ala tidaklah dengan semata-mata orang membebani diri dengan sesuatu yang berat baginya, tetapi ada sisi lain yang menyebabkan orang itu pahalanya tinggi. Nah, kenapa orang yang buka tadi pahalanya lebih banyak ketimbang orang yang tidak buka ketika dalam peperangan? Maka telah berkumpul padanya 3 perkara. Pertama, dia mengambil kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allah Ta'ala mencintai orang yang mengambil rukhsah. Yang kedua, bahwa orang yang buka lebih mampu menyerang musuh ketimbang orang yang tidak buka. Jadi orang yang buka itu badannya kuat sehingga dia mampu menyerang musuh.
Orang yang buka juga mampu menolong temannya. Tetapi orang yang tidak buka lemah badannya, sehingga lebih sedikit amalnya. Dan ini fikul amal, fikih dalam beramal. Maka ini dari sisi sederhana. Adapun sisi yang kedua adalah amal yang bisa kita mendawamkannya. Dan ini konsekuensi sederhana, maka kita bisa mendawamkannya. Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah?" Faqala Nabi SAW, "Adwamuha wa in qalla." Lihat nih hadis. Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Amal yang seperti apakah yang paling dicintai Allah Ta'ala? Maka Nabi SAW mengatakan, amal yang bisa didawamkan, amal yang pelakunya bisa mengkontinyukannya walaupun amal itu sederhana. Jadi kalau kita bisa mendawamkan amal, mengkontinyukan amal soleh, maka itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah punya konsekuensi antara kita mendawamkan amal, ya, antara kita bersikap sederhana di dalam amal. Nah, kita lihat kisah Amr bin As, yaitu bapaknya Abdullah bin Amr bin As. Hadisnya panjang, di mana ia pernah berkata di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wallahi la asumanna minan nahari wa la akumanna al-laila ma ishtu. Di mana ia mengatakan, demi Allah aku akan saum setiap hari dan aku akan sholat setiap malam selama hidupku. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka lastati', innaka la tastati', kamu tidak akan mampu. Maka Nabi SAW menjelaskan kepadanya, saumlah dan bukalah, tidurlah dan sholatlah. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada Amr bin As agar saum sebulan 3 kali aja. Kata Nabi SAW, saum kamu 3 kali sebulan. Faqala ana astati'u wa atiku aktsaru min dalik. Saya lebih mampu dari itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya, kalau begitu saum sehari, buka 2 hari. Lalu dia pun mengatakan, saya lebih mampu dari itu. Lalu dia mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saum sehari, buka sehari. Kata beliau, saya pun mampu dari itu. Artinya dia ingin saum setiap hari. Lalu Nabi SAW mengatakan, kamu tidak akan mampu. Saya yakin kalau kamu itu akan tua, kata Nabi SAW. Dan saya merasa takut jika kamu telah tua, maka kamu tidak bisa melakukan ini. Lalu beliau mengatakan, datanglah kepadaku masa tua.
Lalu sampailah kepadaku apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku tidak mampu ternyata. Lalu dia mengatakan di akhirnya, seandainya aku mengambil kemurahan dan kemudahan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saum sebulan 3 kali, maka aku akan bisa mendawamkan sampai akhir hayatku. Jadi siapa? Ini menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena dia tidak mampu untuk melakukan saum Daud dalam sepanjang hidupnya. Dan dia tidak bisa melakukan saum dahar, saum sepanjang hidup. Ketika dia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan itu, dan apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi kepadanya. Maka dikatakan, wajidtu anni kuntu qabaltu rukhsatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah dia mengatakan, seolah-olah aku ingin kembali lagi itu ke waktu yang dulu. Ketika aku ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menerima kemurahan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalam beramal. Dan ini kaidah dalam beramal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan warning, memberikan peringatan kepada beliau bahwa kamu tidak akan mampu. Kisah yang lainnya kita lihat di dalam bab saum tentang wisol. Faqala Nabi Sallam, berkata Nabi Sallam kepada para sahabat, la tuwasilu, jangan kamu melakukan wisol. Apa yang dimaksud dengan wisol? Menyambung saum setelah terbenam matahari untuk tidak buka, disambung untuk esok harinya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tuwasilu, janganlah kamu melakukan wisol. Maka ada para sahabat mengatakan, inna ketuwasil, engkau melakukan wisol, engkau telah diampuni dosa yang telah lalu, ya, dan dosa yang akan datang, tetapi engkau melakukan saum dengan wisol, maka aku pun pingin. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau tidak seperti aku. Dari sisi kekuatan fisik dan sebagainya, kalian tidak sama denganku. Lalu mengatakan, inna ketuhasil, engkau melakukan wisol. Maka Nabi SAW melakukan wisol sengaja sampai waktu sahur. Setelah waktu sahur, Nabi SAW tidak sahur sampai besoknya. Sampai ada para sahabat yang pingsan. Maka Nabi SAW mengatakan, nah, kamu baru tahu ya, kamu tidak mampu. Kamu nakali alaihim, seolah-olah memberikan pelajaran kepada para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, alaikum bima tatikun, hendaklah kalian mengamalkan apa yang kalian mampu. Nah, jadi amal yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala adalah amal yang bisa kita mendawamkannya, walaupun amal itu adalah sederhana. Perlu bukti bahwa amal yang sederhana merupakan amal yang sangat agung dan menjadi satu penyelamat yang sangat hebat. Lihat kepada hadis Abu Hurairah tentang Bilal bin Rabah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, akhbirni arji amalin amaltahu fil Islam, fa inni qad sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, beritakan kepadaku, amal apakah
yang engkau lakukan dalam Islam? Amal apakah yang paling engkau cintai di dalam Islam? Yang engkau lakukan di dalam Islam, sesungguhnya aku telah mendengar ceplek sendalmu, suara terompahmu di depanku di surga. Apakah Bilal bin Rabah mengatakan saya nenteng senjata? Enggak ya. Bukan berarti jihad, bukan menunjukkan bagian dari penyebab kita masuk surga ya. Tetapi di sini menunjukkan bahwa tidak boleh kita meremehkan amal. Maka Bilal bin Rabah mengatakan, tidaklah ada amal yang aku paling cintai selain aku tidaklah berhadas di pagi atau di siang dan malam kecuali aku bersuci, kemudian aku melakukan sholat 2 rakaat setelahnya. Niat mendawamkan sholat syukurul wudu dan mendawamkan suci toharah wudu menyebabkan Bilal bin Rabah berada di surga dan telah dijanjikan di surga dan telah didengar Rasulullah SAW suara sendalnya di surga dengan apa? Dengan mendawamkan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, ini adalah amal sholat. Jadi mendawamkan amal sholat. Lihat kepada hadis ini pun, ini bukan amal yang berat secara zahir, walaupun amal ini sulit, terutama poin yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayatali'u min hadzal bab rajulun min ahli jannah. Kata Nabi SAW, akan datang dari pintu ini seseorang dari penghuni surga. Oh, para sahabat pada ngintip, siapa yang akan muncul ini? Ternyata dia. Oh, ini katanya biasa-biasa aja ini. Besoknya lagi Nabi SAW mengatakan seperti itu sampai 3 kali. Sampai Abdullah bin Umar menganggap dalam hatinya, apa sih orang ini? Apa sih perbedaannya dengan kami orang ini? Sampai ada orang yang menyengaja datang ke rumahnya. Ya, sholat malam seperti kita kan, zikir seperti kita, sholat seperti kita. Apa kelebihan orang ini? Maka mereka pada penasaran, lalu bertanya kepada orang itu. Lalu ketika orang itu ditanya, apa sih kelebihan kamu? Apa yang kau miliki yang menyebabkan engkau sebagai penghuni surga? Kembali jawabannya juga adalah jawaban yang sepele. Maka dia mengatakan, tidaklah aku tidur, kecuali aku telah membersihkan hatiku dari hasad dan iri kepada manusia, dan aku telah memaafkan kepada setiap orang yang pernah melakukan kesalahan kepadaku tanpa ia meminta. Jadi sebelum tidur, membersihkan hatinya dari iri, dengki, hasad kepada manusia. Antum gak usah punya senjata, gak punya harta, membersihkan hati, penyebab penyusulan. Tetapi apa? Dawamnya. Tetapi yang jadi masalah apa? Kontinunya amal itu. Terus menerusnya amal itu dilakukan oleh seseorang, diamalkan oleh seseorang. Dan kita mengetahui amal yang bisa dikontinukan oleh seseorang adalah amal yang al-iktisad wal qasad, artinya amal yang dilakukannya sederhana. Sebab amal yang dilakukan dengan berlebih-lebihan, amal yang dilakukan dengan di luar kemampuan kita, maka itu tidak akan lama dan akan berhenti dengan sendirinya. Orang yang punya semangat, melebihi semangatnya daripada kemampuan dirinya, maka biasanya sebentar dia berhenti dari amalnya. Dan Allah Ta'ala tidak mencintainya, Rasulullah SAW tidak mencintainya. Ini kaidah sangat penting dalam amal. Kemudian kaidah yang terakhir, karena kita menyisakan soal jawab insyaAllah, dan ini sangat penting kaidah dalam beramal, bahwa kita menekankan poin-poin yang tadi, bahwa keutamaan amal dari sisi pahala
itu pun berkaitan dengan 3 poin yang sangat penting. Jadi amal memiliki keutamaan dari sisi pahala itu dengan 3 sebab. Pertama, tata'alaku bil waqti, yaitu berkaitan dengan waktu yang dimaksud dengan waktul afdal, waktu yang mulia. Kedua, tata'alaku bil makan, adalah berkaitan dengan tempat. Yang ketiga, tata'alaku bil athar, yani al-athar minal amal. Yang ketiga, berkaitan dengan pengaruh dari amal itu. Nah, kita akan jelaskan poin ini. Pertama, amal dari sisi pahalanya punya kelebihan satu kepada yang lainnya, itu adalah berkaitan dengan waktu. Maka seorang mukmin dalam beramal di antara juga memilih waktu yang tepat. Qala al-Imam Abu Utsman An-Nahdi, kanu yani salaf yu'azzimuna 13 al-ashrul awakhir min Ramadan, al-ashrul awala min Dzulhijjah, al-ashrul awala min al-Muharram. Perhatikan. Mereka salafus saleh, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mengagungkan 3 kali 10. Maksudnya ada 3 kali 10 hari yang salafus saleh mereka mengagungkannya dengan amal, karena memiliki keutamaan amal pada hari-hari itu. Yang pertama, 10 hari akhir dari bulan Ramadan, di mana Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, mereka menghidupkan dengan amal 10 akhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Di antaranya ada malam yang dinamakan apa? Malam Lailatul Qadar, huwa khairum min alfi syahr. Jelas mereka beramal di hari-hari yang lain. Jelas mereka beramal dalam sepanjang umur mereka, dalam sepanjang tahun mereka. Tetapi ketika masuk 10 akhir dari bulan Ramadan, maka mereka menambah aktivitas amalnya. Kenapa? Karena ada keutamaan. Yang kedua, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ilallah min hadhil ayyam, ini al-ashril awal min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai di sisi Allah untuk dilakukan oleh kita, maksudnya, daripada amal saleh yang dilakukan pada 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Mereka melakukan sedekah, mereka melakukan saum, memperbanyak sholat, melakukan zikir dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah 10 hari dari awal bulan Muharram, di mana di sana ada yang dinamakan saum Tasu'a, saum Asyura. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, para tabi'in, mereka memperhatikan waktu-waktu. Mereka memperhatikan hari-hari yang di situ ada keutamaan-keutamaannya, termasuk waktu-waktu doa, karena ada keutamaannya. Yang kedua adalah ditinjau dari tempat, di mana Allah Ta'ala menjelaskan dan Nabi SAW menjelaskan keutamaan beramal seperti sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Beriktikaf di tempat itu lebih utama di tempat yang lainnya. Nah, kalau kita mendapatkan 2 keutamaan, keutamaan waktu dan keutamaan tempat, maka amal ini menjadi mulia di atas mulia. Seperti orang
yang mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia mendapatkan fadlul makan wa fadlul waqt. Maka orang yang punya harta jangan menunda-nunda untuk menunaikan ibadah haji, untuk berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan fadlul waqti wa fadlil makan. Jadi dia akan mendapatkan keutamaan tempat, keutamaan waktu. Nah, yang ketiga adalah ditinjau dari sisi maslahat amal itu. Ya, amal semuanya maslahat. Tetapi dari sisi pengaruhnya berbeda-beda. Akar dari amal itu berbeda-beda. Mari kita lihat kepada sejarah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika bertamu kepada Imam Ahmad. Ya. Ketika menimbang dua amal, ditinjau dari sisi pengaruhnya. Dan saya nanti akan bacakan sebagai akhir dari pembahasan kita Kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Syafi'i bertamu kepada Imam Ahmad. Dalam potongan kisah itu, murid-murid Imam Ahmad mendapatkan 3 kejanggalan dari Imam Syafi'i. Pertama, ketika dihidangkan makanan, ternyata Imam Syafi'i rawuh makannya. Banyak makannya ya. Karena seluruh yang dihidangkan oleh Imam Ahmad dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Syafi'i menyangka bahwa Imam Syafi'i akan ancin makannya, sedikit makannya. Ternyata satu nampang itu dihabiskan. Datang waktu malam, ternyata dia tidak sholat malam, duduk termenung di masjid. Mereka menyangka, namanya imam mesti sholat malam. Dia tidak didapatkan sholat malam, ternyata duduk. Datang waktu pagi, tidak sholat tidak wudu. Ternyata dia langsung sholat. Bingung lagi. Maka murid-murid Imam Ahmad datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, ini orang yang kau sanjung-sanjung, makannya banyak katanya. Malam tidak sholat. Pagi katanya tidak wudu langsung sholat. Kata Imam Ahmad, tanya dulu, ambil ilmu darinya, tafakuh kepadanya. Maka Imam Ahmad Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, adapun aku menghabiskan makanan yang dihidangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, sebab aku tahu Imam Ahmad adalah wara. Dia tidak akan menghidangkan makanan dari hasil korupsi, hasil mencuri, hasil riba dan sebagainya. Dia menghidangkan makanan yang halal. Maka aku ingin tulang-tulangku, sendiku, badanku kuat untuk beribadah kepada Allah dengan makanan yang halal. Karena makanan yang halal akan memberikan kehusyuan anggota badan kita. Baru tercengang murid Imam Ahmad, inilah fakih. Adapun aku tidak sholat semalaman karena aku berpikir dan menelaah hadis di mana Rasulullah SAW berkata kepada anak kecil, "Ya Aba Umair, madza fa'ala bin Ubair?" Anak ini sedang murung karena burung piaraannya mati. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umair, madza fa'ala bin Ubair?" Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak mungkin hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama muhadis kalau tidak ada istimbatnya, kalau tidak ada pelajarannya. Maka aku mengeluarkan 1000 istimbat dari hadis ini. Ya, cukup hari ini saya keluarkan 3 istimbat saja. Pertama, bolehnya berkunyah walaupun belum punya anak ya. Atau anak muda boleh berkunyah. Jadi orang yang punya kunyah bukan teroris ya, sunnah ya. Sebab identik ya, kalau dikatakan abu-abu ini teroris itu. Enggak ya. Sunnah ya, punya kunyah. Tapi harus jelas namanya gitu. Yang kedua, menjelaskan apa? Idhalus syurur alal ghair. Ada amal yasir lakin ajruhu kabir. Di antara amal yang sangat mulia adalah memasukkan rasa gembira kepada hati orang. Ketika bersedih, memberikan gembira. Dan ini tidak perlu dana ya, Kak, antum membuat hati orang gembira. Apa saja, dengan suara, dengan panggilan, dengan senyum,
Dengan apa saja membuat orang itu gembira. Dan yang ketiga apa? Mula'abat sibyan. Artinya kita bergurau dengan anak kecil. Ini istimbah. Dan yang ketiga kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, adapun aku tidak berwudu karena aku belum berhadas. Dan aku menganggap intidor sholat, menunggu sholat di antara sholat. Dan ini adalah sholat walaupun aku tidak sholat. Nah, kita tanya, kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memilih tafakur? Maka beliau mengatakan at-tafakkur sa'a khairun min ma'ati rakaat. Kata beliau, tafakur sesaat tentang Quran ataupun hadis maka lebih baik ketimbang 100 rakaat dari sholat tatawwu. Kenapa? Sebab kalau sholat tatawwu itu akan berhenti ketika orang itu mati. Dan pahalanya bagi dirinya sendiri, pengaruhnya bagi dirinya sendiri. Tetapi orang yang mengambil hukum dalam sebuah hadis ataupun ayat yang akan dibaca oleh generasi setelahnya, maka terjadi kebaikan yang tidak akan ada hingganya sampai datangnya hari kiamat. Inilah akar yang dilihat oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam beramal. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, mana yang paling afdal ketika kita menunggu imam datang dalam sholat Jumat? Apakah sholat intidhar atau kita baca Quran? Ya, antum ketika menunggu imam datang, mana yang terbaik baca Quran ataupun sholat intidhar? Sholat 2 rakaat sampai tidak terhingga. Maka Imam Syafi'i Imam Ahmad mengatakan, kalau seseorang itu awam, dia tidak mampu mentadaburi makna-maknanya, lebih baik dia sholat. Karena sebaik-baik zikir adalah sholat. Tetapi bagi orang yang mampu mentafakurinya, mentadaburinya, menelaah di dalamnya, maka lebih baik baginya adalah apa? Membaca Al-Quran. Dan lebih bermanfaat baginya. Lihat di dalam hadis yang tadi, ketika Nabi SAW berkata kepada orang yang buka, Dhahabal muftiruna bil ujur. Orang yang buka datang dengan pahala yang banyak. Kenapa? Karena akar dari bukanya itu banyak. Apa? Membantu jihad, menyerang musuh, membantu orang yang luka. Tapi orang yang lemah menyerang musuhnya. Maka dikatakan Dhahabal muftiruna bil ujur. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini adalah timbangan dalam amal, ya. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, dan ini sebagai penutup dari kajian kita. Qala fa innal masyru'al ma'mura bihi alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wal iktisadu fil ibadah. Sesungguhnya yang disyariatkan, yang diperintahkan Allah Ta'ala dan yang dicintai Allah dan Rasulnya adalah sederhana di dalam amal. Sampai dia berkata, "Pamata kanatil ibadatu tujibu lahu dararan yamna'uhu an fi'li wajibin anfa'u lahu minha kanat muharramah. Misla an yasuma sauman yud'ifu anil kasbil wajib aw yamna'u anil amali." Ila akhir kalamnya. Maka beliau mengatakan, kapan saja ibadah itu menyebabkan pelakunya mendapatkan mudarat, ya, ini yang dimaksud dengan mustahabatnya, perkara-perkara yang mustahab atau yang wajib yang di luar rukun dan syarat, yang menyebabkan dia meninggalkan yang wajib yang lebih penting darinya, maka melakukannya adalah haram. Contoh apa katanya? Orang yang saum Daud atau saum Senin dan Kemis menyebabkan dia lemah untuk mencari harta, menyebabkan dia lemah untuk mencari nafkah, maka tidak boleh saum baginya. Kenapa? Sebab mencari nafkah, ya, buat anak dan istri hukumnya wajib, sedangkan saum baginya adalah sunnah. Dan ini adalah fikih dalam beramal. Demikian juga kata beliau, apabila seseorang itu melakukan satu amal menyebabkan dia masuk kepada yang diharamkan Allah Ta'ala,
ataupun menyeret kepada apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan 2 contoh. Orang punya uang, orang punya harta, lalu disodakokan hartanya semuanya. Setelah itu dia meminta-minta, haram baginya. Atau seseorang mengimpakkan seluruh hartanya, lalu anaknya dan istrinya meminta-minta setelah itu. Tidak boleh. Karena sedekah hukumnya mustahab, memberi nafkah kepada istri hukumnya apa? Wajib. Dan meminta-minta hukumnya apa? Haram. Seseorang berdakwah keluar terus umpamanya, meninggalkan anak dan istrinya. Dia keluar dari kota ke kota, dia meninggalkan istri dan anaknya, sampai anak istrinya masuk kepada jurang kemaksiatan, haram baginya. Atau dia berdakwah di jalan Allah Ta'ala, menjadikan anak dan istrinya minta kepada mertuanya, meminta kepada tetangganya, meminta beras. Kenapa? Suami saya lagi keluar dakwah umpamanya. Tidak boleh. Kenapa? Sebab asal dakwah adalah hukumnya fardu kifayah apabila telah yang ada. Tegaklah. Tetapi memberi nafkah kepada istri hukumnya adalah wajib. Dan ini fiqhul amal, fikih di dalam beramal. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah, maka yang paling didahulukan adalah taat kepada 2 orang tua. Dan ketika jihad itu fardu ain, maka wajib berangkat jihad, dan taat kepada orang tua itu adalah taat nomor 2-nya. Kenapa? Fiqhul amal. Fikih di dalam beramal. Dan ini kaidah di dalam beramal. Nah, seseorang yang tidak memahami kaidah-kaidah seperti ini dalam beramal, maka akan menyebabkan datangnya madarat dan tidak datangnya kebaikan-kebaikan. Dengan sebab seseorang itu keliru di dalam memahami kaidah-kaidah dalam beramal. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sungguh masih banyak poin-poin yang sangat penting untuk kita jelaskan. Tetapi berhubung waktu yang kita miliki adalah telah habis ya, melewati 4 menit. Tadi panitia mengatakan sampai jam 5 10 menit ya. Ini lewat 4 menit ya. Barangkali sampai di sini pembahasan kita. Dan berapa menit lagi? 5:30 ya, 1/4 jam lagi. Kalau untuk akhwat yang ingin bertanya, kalau saya sediakan hadiah, nanti ditaruh di jam yang ada sampai jam 17.40 masih ya. Tolong berikan contoh amalan sederhana yang didawamkan secara terus-menerus ya. Yang jelas, yang dimaksud amalan itu sederhana adalah sesuai dengan batasan syariat, tidak melampauinya dan tidak kurang, tetapi sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan satu amalan, tidak memerintahkan satu ibadah kecuali itu sifatnya adalah al-qasdu, sebab itu adalah merupakan tabiat dari agama ini. Jadi sederhana, dan itu adalah hakikat agama ini ya. Apakah dengan melakukan amal soleh sesuai dengan kaidah, yakni ikhlas dan ittiba, pasti
amal kita diterima? Ya, diterima apabila juga tidak ada mawani'nya. Artinya tidak ada mawani yang lain. Ya. Seperti umpamanya kita tahu ada yang dinamakan mubtilatul amal. Artinya pembatal amal selain riya. Ya, seperti ya pembatal amal yang lain banyak, dan saya juga kalau nggak salah pernah menjelaskan mubtilatul amal, pembatal amal. Dan pembatal amal itu ya dari sisi ada yang membatalkan seluruh amal seperti syiriknya. Ada yang membatalkan amal ya artinya bagian-bagian dari amal seperti mendatangi dukun, membenarkan apa yang dikatakannya. Sebab kita tahu ya, man ata kahinan fasadaqahu lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Kemudian dalam hadis dikatakan, ayu abdi abikin an sayyidihi lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Abid yang mana saja, hamba yang mana saja yang dia kabur dari majikannya, maka salatnya tidak akan diterima 40 hari. Kemudian di antara pembatal amal seperti dinyatakan dari dalam hadis, orang yang menyimpan ataupun memelihara anjing ya, memelihara anjing di rumahnya, maka akan terkurangi setiap harinya amal adalah 1 qirat. Jadi orang yang memelihara anjing di rumahnya, bukan anjing mu'allam, bukan anjing pemburu ataupun penjaga, maka dia akan dikurangi amalnya setiap hari 1 qirat. Kemudian yang akan menyebabkan amal kita batal itu adalah al-mannu walada, yaitu kita menyebut-nyebut amal setelah kita beramal, atau menyakiti orang yang diberikan sedekah oleh kita. Latubtilu sadaqatikum bil manni walada. Kemudian juga yang termasuk akan membatalkan amal kita adalah ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah dan banyak lagi hal-hal yang lain. Artinya bahwa selain masalah ikhlas dan mutaba'ah, maka seseorang juga harus mengetahui bahwa di sana ada pembatal-pembatal amal. Seperti dalam hadis yang lain mengatakan, man taraka salatal asra faka'annahu wutira ahluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar yaitu dengan sengaja, maka seperti kecurian ataupun seperti orang yang digarong ataupun dicuri keluarganya, harta dan bendanya. Atau dalam hadis yang dikatakan faqad habita amaluhu, maka telah batal amalnya. Dan sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud adalah batal pada hari itu. Bagaimana amalan yang telah rutin dilakukan ikhlas di awalnya, tetapi dalam perjalanan waktu tergelincir oleh riya? Apakah amalan-amalan yang terdahulu akan menjadi terhapus? Tidak ya. Ya, amalan yang dulu didasari dengan ikhlas, ya tetap akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Amalan yang ketika kita mengamalkannya dipengaruhi oleh riya, maka itulah yang akan terpengaruh. Dan para ulama mengatakan pengaruh riya terhadap amal itu dibagi oleh para ulama, dan perlu mungkin dijelaskan secara singkat pengaruh riya kepada amal. Yang pertama, bahwa para ulama membagi riya itu kepada 2. Yang pertama yang dinamakan riyaul mahad, orang yang amal riya semata, dan ini tidak akan terjadi bagi orang beriman. Ini adalah bagi orang-orang munafik saja. Yang kedua adalah riyaul ghairil mahad, orang yang beramal tidak semata-mata riya ya. Jadi dia mengharapkan pahala dari Allah, tetapi dia mengharapkan pujian dari manusia. Inilah yang dinamakan dengan riya yang akan timbul pada seorang muslim.
Maka riya ini ada dua jenis. An yakuna riya fi aslil amal. Yang pertama, riya itu pada pokok amal ataupun pada awal amal. Maka ini jelas akan menyebabkan amal tidak diterima. Yang kedua, an yakuna riya utorian, bahwa riya itu datang di tengah-tengah amal. Ya, seperti sholat 4 rakaat, ketika 2 rakaatnya ikhlas, 2 rakaatnya lagi tidak ikhlas umpamanya. Maka ini dinamakan tori, datang di tengah-tengah amal. Maka para ulama membagi dua. Yang pertama, jika orang bisa mampu menolak lagi riyanya. Kita berikan contoh, seseorang umpamanya sholat asar. Tiba-tiba ada suara gurunya masuk, ya. Ketika 2 rakaat, masya Allah dia khusyuk dan ikhlas. Ketika datang gurunya, maka dia sengaja memanjangkan rukunya, memanjangkan sujudnya, ingin dapat pujian dari gurunya. Nah, lalu dia mujahadah, menolak riya yang ada dalam hatinya sampai kembali kepada ikhlas. Maka kata para ulama, tidak mempengaruhi amalnya, karena dia mampu menolak riya di dalam hatinya, bahkan ini bagian dari jihad. Dan apabila terus menerus, artinya sampai dia selesai dari amalnya, maka apakah akan membatalkan seluruh amalnya? Maka Imam Ibn Rajab juga membagi dua. Apabila amal itu tidak dipisahkan awal dengan akhirnya, maka itu menyebabkan amal pahalanya tidak ada. Seperti sholat itu. Karena sholat 2 rakaat pertama dengan sholat 2 rakaat terakhirnya tidak bisa dipisahkan, maka pahalanya tidak ada. Tetapi kalau amal bisa dipisahkan, seperti orang punya uang 1 juta. Ketika dia bersedekah 500.000, dia ikhlas. Lalu dia nambah lagi sedekahnya 500.000 agar dia ingin dikatakan lebih dermawan. Masya Allah, dia nambah lagi katanya. Maka yang 500.000 tujuannya apa? Riya. Maka para ulama mengatakan yang pertama diterima, sedangkan yang kedua tidak akan diterima. Dan itu adalah pengaruh riya terhadap apa amal. Kisah Bilal bin Rabah, apakah berarti Bilal adalah sebagai penghuni surga? Iya, Bilal itu adalah sebagai penghuni surga dan termasuk minal mubasyirina bil jannah, termasuk orang yang diberitakan masuk surga selain yang 10 orang. Bagaimana kedudukan hadis tentang sholat sunnah sebelum Jumat menunggu imam datang? Sahih hadisnya. Jika saat sholat Jumat kita datang pada waktu azan dikumandangkan, apakah yang harus kita lakukan? Mendengarkan azan atau langsung sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Allah alam, kita bisa menjamak kedua-duanya, di mana kita mendengarkan azan dan kita menjawab azan, dan setelah itu kita melakukan sholat 2 rakaat, dan dengan itu kita mendapatkan 2 pahala insyaallah. Mohon dijelaskan tentang orang-orang Yahudi berilmu tetapi tidak mengamalkannya, dan orang-orang Nasara beramal tapi tidak berilmu.
Ya. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi lebih dikatakan sebagai ahbar, kaum intelektual. Sedangkan orang-orang Nasara dikatakan ruhban, di mana mereka adalah orang-orang yang fanatik dalam beribadah. Adapun dari sisi bahwa orang-orang Yahudi dikatakan berilmu, karena memang orang-orang Yahudi tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam pun dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Tetapi setelah mereka mengetahuinya, maka mereka kufur. Bahkan sejarah membuktikan ketika orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Ta'ala dan tersiar di muka bumi, dan mereka tidak memiliki sejengkal tanah pun, lalu mereka mengetahui tentang kabar yang ada dalam kitab yang turun kepada mereka, maka ya, orang-orang Yahudi ini mereka berkumpul di mana? Di Madinah, di sekitar Madinah, dengan satu harapan bahwa Nabi datang dari mereka, dan mereka sangat mengetahui. Maka dengan itu mereka digambarkan orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Jadi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ya, sedangkan orang-orang Nasara mereka yang beramal tetapi tidak berilmu, artinya amalan-amalan yang dasarnya datang dari pendeta-pendeta mereka yang tidak berdasarkan ayat-ayat apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pertanyaan terakhir, mungkin di sini ada 2 pertanyaan ya, dan ini berkaitan dengan apa? Banyak sebagian ikhwan yang ya sering melakukan perdebatan yang melalui internetnya atau sejenisnya ya. Dan ini mungkin nasihat buat antum semua ya, bahwa agama ini harus diambil min afwahi ahlil ilmi wa min afwahi talabil ilmi la minasyabakah. Bahwa ilmu keasliannya adalah harus diambil dari lisannya para ulama, dan harus diambil dari lisannya thalabul ilmi. Jangan menjadikan sandaran ilmu pokok adalah menggunakan ataupun internet dan sejenisnya. Karena setiap penemuan yang sifatnya duniawi itu adalah dikatakan oleh para ulama silahun wa sayfun du haddain. Artinya senjata pedang yang memiliki 2 ketajaman. Jadi orang bisa mendapatkan kebaikan dan orang bisa mendapatkan apa? Keburukan. Mendapatkan apa? Kejelekan.
maka antum jangan menerima agama ini kila wa qala. Artinya kata si fulan begini, kata si fulan begini. Antum dengarkan kalaupun di internet apa? Kasetnya para ulama yang udah jelas. Para ulama yang udah jelas namanya, yang mereka telah menjelaskan dalam kaset-kaset dan sebagainya, itu yang diambil. Dan juga tidak perlu bagi antum untuk membantah orang yang menyebar syubhat. Ketika kemampuan kita tidak sepadan. Karena terus terang saja, saya secara pribadi banyak ya, secara langsung mendapatkan, artinya pengaduan disebabkan tulisan-tulisan sebagian para penuntut ilmu kepada orang-orang tertentu dengan bahasa yang tidak baik, yang menggunakan BB sekarang atau yang lainnya. Kadang-kadang berdebat dengan ustaz terkenal, menasihati dengan kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Ya, bahkan saya dalam perjalanan ya ke Samarinda, saya ketemu dengan salah satu tokoh. Dia mengatakan, dan seandainya teman-teman antum itu tidak nulis kalimat-kalimat seperti ini, kan, saya senang katanya kepada dakwahnya. Ya. Lebih baik antum itu dahulukan apa yang sangat penting buat kita. Apa yang sangat penting. Nah, seperti pertanyaan yang terakhir ini berkaitan tentang ya hukum membuat yayasan. Ya, katanya tidak ada yayasan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau alasan semacam itu, tidak ada mikrofon di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya alasannya seperti itu, ya. Yang jelas, ikhwati iman yang dirahmati Allah Taala, tidak ada seorang ulama, satu orang pun ulama, kecuali kalau bukan ulama, yang mengharamkan secara mutlak yayasan. Tidak ada. Barang siapa yang mengatakan bahwa kadzib, dajjalun minadajjajilah. Kalau ada orang yang mengatakan ada, maka dia berdusta. Dan dia termasuk penyebar kedustaan atas nama Islam, atas nama dakwah sunnah, atas nama dakwah salaf. Ya. Kalau mengharamkannya dengan sebab ini, alasannya ini, bertentangan dengan ini, melakukan ini, ya itu lain. Tapi kalau mengatakan bahwa setiap yayasan itu tidak boleh dalam agama Islam, bahkan para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, banyak orang yang menisbatkan kepada sunnah itu dalam kehidupan sehari-harinya menyelisihi tentang agama ini, disebabkan dia tidak memahami kaidah-kaidah umum dalam agama ini. Ya. Karena ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para talabatul yang dirahmati Allah Ta'ala, asal dari tandim itu fitrinya. Asal adanya peraturan dalam satu ruang lingkup kehidupan manusia itu fitrah. Dan Islam ini sesuai dengan fitrah. Dan Islam ini sesuai dengan apa? Dengan fitrah. Kita bikin sekolah, mesti ada tandimnya, mesti ada pemimpinnya. Bagaimana sekolah ini juntrungnya, apa namanya, siapa yang memerintahnya, siapa yang akan memberikan upahnya. Fitrah. Dan kehidupan manusia fitrah. Maka antum jangan jadi para mahasiswa yang lebih konyol ilmunya ketimbang orang-orang pinggiran. Dengan tersebarnya apa? Sesuatu yang ada dalam internet yang tidak dinisbatkan sekali-kali itu kepada para ulamanya. Karena fitrah. Ayu ardin tukilluna wa ayu sama'in tudilluna anaqul bighairi ilmi.
Maka bumi yang mana yang akan mengemban kita dan langit yang mana yang akan menjadi naungan kita kalau kita mengatakan agama dengan tanpa ilmu. Dan ini para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuatu yang harus dipahami oleh kita semua tentang agama ini. InsyaAllah kita akan membahas pada besok hari adalah berkaitan dengan usul sunnah yang wajib bagi thalabul ilmi untuk memahaminya. Tidak semata-mata kita menisbatkan kepada sunnah, tetapi kita tidak memahami pokok-pokok sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mendawamkan amal soleh dan mampu untuk mengkontinyukan amal-amal kebaikan kita, sehingga kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.